berlapang dada, membuat hati tentram. Dalam kehidupan sehari-hari kita bergaul dengan orang lain. Orang lain itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik berbeda secara adat, secara budaya, dari suku yang berbeda, dengan agama yang berbeda, pendidikan dan profesi yang berbeda. Perbedaan latar belakang semacam itu bisa mengakibatkan perbedaan dari masing-masing dalam cara berpikir, dalam bertata krama, dalam cara menyelesaikan masalah. Berbeda juga dalam kemampuan menangkap pesan, kecepatan dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Qul kullu ya'malu ala syakilatih." Katakan, setiap orang itu berbuat sesuai dengan bakat masing-masing. Syakilatih bisa berarti bakat, berarti yang sudah ada pada dirinya, dan bakat itu akan diekspresikan, akan ditampakkan di dalam perilaku atau cara. Jadi setiap orang itu akan berbuat sesuai dengan bakat masing-masing. Oleh karena itu kita tidak akan bisa mengharapkan dua orang melakukan dengan cara yang sama persis, tidak mungkin. Pasti ada perbedaan. Dan perbedaan itu tidak perlu menjadikan sumber sengketa, sumber perselisihan di antara kita. Karena justru perbedaan itulah yang memperkaya kita dalam hal menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hal-hal semacam itu sangat mudah, perbedaan-perbedaan semacam itu sangat mudah menyebabkan kesalahpahaman dalam pergaulan atau dalam berkomunikasi, sehingga seringkali muncul kemarahan atau bahkan kebencian dan permusuhan. Padahal kemarahan, kebencian, dendam, dan permusuhan itu sangat berpengaruh buruk, baik kepada perilaku, berpengaruh buruk kepada pelakunya sendiri maupun kepada orang lain. Di samping menghadapi pergaulan yang tidak menentu, kita juga menghadapi peristiwa atau keadaan yang seringkali terjadi di luar perhitungan kita. Sehingga kadang-kadang kita harus menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan selera kita. Hal-hal semacam itu bisa mendorong kita berkeluh kesah. Tentu keluh kesah semacam itu membuat hidup tidak nyaman. Oleh karena itu kita perlu merekayasa pola pikir kita sendiri sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu di hadapan kita, di lingkungan kita itu dengan cara yang baik, dengan pola pikir yang baik, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini. Bisa memanfaatkan kehidupan ini untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, salah satu cara adalah kita kembangkan pola hidup, pola berpikir, dan pola perilaku yang bisa menyebabkan itu, yaitu dengan cara berlapang dada. Allah menganjurkan kita, semua di antara kita dianjurkan untuk berlapang dada. Ya. Misalnya Allah berfirman, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Dan sesungguhnya sa'ah ini istilah yang dipakai di dalam Al-Quran untuk menunjukkan hari kehancuran. Kita seringkali menyebut hari kiamat. Sebenarnya hari kiamat itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang pertama adalah hancurnya alam raya, alam dunia ini. Ini hancur dulu, kemudian nanti kita dipindahkan ke alam yang berbeda, di alam akhirat, lalu kita bangkit di sana. Kehancuran alam raya di dunia ini itu disebut as-sa'ah. Jadi kalau disebut as-sa'ah itu hari kehancuran. Kemudian hari kebangkitan disebut al-qiyamah. Al-qiyamah artinya kebangkitan. Tetapi kita seringkali menggunakan kata kiamat untuk menunjukkan dua-duanya. Wah, kalau begitu kiamat nih. Itu kiamat itu diartikan sebagai hari kehancuran. Jadi
ini Allah menekankan pada hari kehancuran nanti akan dibangkitkan kembali. Allah menyebut satu kehancurannya, tapi yang dimaksud habis itu nanti akan terjadi hari kiamat, hari kebangkitan. Di saat itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, Allah menyebutnya wa inna sa'ata la'atiyah. Hari kehancuran itu pasti datang. Fasfahis safhal jamil, maka berlapang dadalah kamu dengan lapang dada yang baik. Nah, tapi di sini diartikan maafkanlah. Maafkanlah itu ekspresi dari lapang dada. Kalau kita berlapang dada, maka kita akan mudah memaafkan orang lain. Jadi kalau kita mau mengartikan aslinya dari bahasa Arabnya, fasfah, berlapang dadalah kamu, as-safhal jamil, dengan lapang dada yang baik. Nah, berlapang dada pun juga mesti dengan lapang dada yang baik, bukan lapang dada yang asal. Karena kalau lapang dada yang asal bisa juga menjadi pemaaf yang terhadap kejadian yang buruk pun dimaafkan. Ya. Ada misalnya kecurangan-kecurangan dalam bisnis dibiarkan, ada kecurangan dalam pemilu dibiarkan, bukan itu. Ya, jadi kita berlapang dada itu dengan cara yang baik. Lalu kita mengambil tindakan yang seperlunya. Nah, rasa lapang dada itu memang harus dibangun. Karena rasa itu sangat erat kaitannya dengan pola pikir. Jika kita berhasil membangun rasa lapang dada terhadap berbagai perilaku orang lain yang berbeda-beda itu, dan lapang dada terhadap keadaan yang berubah-ubah, kita akan menikmati hidup dengan tentram, bahagia, disertai dengan rasa syukur. Tanpa lapang dada, kita sulit bisa mendapatkan ketentraman, kita sulit mendapatkan kebahagiaan, dan sulit mendapatkan rasa syukur. Ada beberapa pola pikir, ya. Ini lalu caranya bagaimana supaya kita bisa lapang dada. Ada beberapa pola pikir dan sikap yang perlu kita bangun agar kita bisa berlapang dada dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Antara lain, saya sebutkan nanti beberapa, tentu masih bisa kita cari cara yang lain. Tetapi untuk pagi ini, saya ambilkan beberapa saja. Pertama, supaya kita bisa berlapang dada, kita mesti memahami bahwa perbedaan sikap dan perilaku orang-orang dalam pergaulan itu merupakan ujian yang disodorkan oleh Allah. Jadi kita disodori cara orang berbicara yang berbeda, cara orang memperlakukan kita berbeda, itu sebagai ujian. Allah ingin melihat respon kita bagaimana. Nah, oleh karena itu Allah sekaligus ngetes kecerdasan kita bagaimana. Orang yang cerdas itu mudah menyesuaikan diri. Terhadap orang yang sombong, bagaimana sikapnya yang baik. Terhadap orang yang rendah hati, bagaimana sikap kita yang baik padanya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan kecerdasan. Nah, yang pertama-tama kita mesti memahami bahwa memang orang itu berbeda-beda, dan kita itu disodori oleh Allah orang-orang di lingkungan kita dalam pergaulan kita sehari-hari. Terus kita disuruh merespon dengan cara yang baik. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian dari kalian terhadap sebagian lain itu sebagai ujian. Ujian bagaimana kita kalau itu menimbulkan masalah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Dan kita sudah diberi bekal oleh Allah untuk mengatasi itu, yaitu diberi akal dan diberi kecerdasan. Nah, kecerdasan itu salah satu karakternya adalah dia kreatif. Dia bisa mencari cara menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda-beda, karena problem yang dihadapi itu selalu berbeda-beda. Lalu Allah mempertanyakan kepada kita, atas birun, apakah kalian sabar? Jadi kalau menghadapi orang lain, kita mesti dengan
menghadapinya dengan kesabaran. Nah, kesabaran ini jangan disalahartikan. Sabar itu ada 3 komponen, yaitu kita tetap melaksanakan tugas sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Allah. Yang kedua, sabar itu kita tetap pada rel yang benar, tidak tergiur untuk berbelok, mencari cara yang salah. Dan sabar yang lebih sering kali kita pahami adalah ketika kita menghadapi rintangan, kita tangguh menghadapinya, tidak mudah putus asa. Kita seringkali mengartikan sabar hanya arti yang ketiga, padahal itu pengertiannya nomor 1 dan 2 itu sangat penting. Kemudian kita mesti menyadari bahwa wa kana rabbuka basira. Allah itu selalu mengawasi, mengamati, memonitor kita. Di sini Allah memberikan ilustrasi seolah-olah Allah itu mempunyai mata. Allah tidak punya mata, tapi Allah bisa melihat. Wa kana rabbuka basira. Tuhanmu itu selalu melihat kalian. Di sini Allah memberikan indikasi melihat itu dengan mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu dengan kata basir, melihat. Di surat yang lain, di ayat yang lain Allah menyebut inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu itu berada di tempat pengintaian. Tentu itu hanya ilustrasi, ya, kias, tapi bukan berarti bahwa Allah itu tinggal di satu tempat sebagai tempat pengintai, seperti tempat mengintai di penjara begitu. Bukan, ya. Jadi itu ilustrasi supaya kita mudah paham. Jadi kita mesti harus menyadari bahwa dalam pergaulan sehari-hari itu kita selalu diawasi oleh Allah. Apakah kita itu memperlakukan orang lain dengan baik? Apakah kita merespon keadaan itu dengan baik? Jadi intinya nomor 1 ini adalah kita mesti mau mempelajari orang lain. Ya. Mau mempelajari orang lain, kemudian kita mengatur cara merespon orang lain itu dengan baik. Kalau kita tidak mau memahami orang lain, sulit. Kebanyakan kita tidak mau menyempatkan waktu untuk mempelajari orang lain. Jangankan orang lain, seringkali kita itu merenung tentang diri kita saja itu kita tidak meluangkan waktu. Ya, kita ini kan kepengen bahagia. Tapi coba tanyakan 10 orang, apa konsepmu mengenai bahagia? Nanti jawabannya berbeda-beda. Dan kemungkinan besar ketika kita tanya, orang itu baru berpikir, apa ya bahagia itu ya? Padahal kalau kita tanya, kamu mencari kebahagiaan nggak? Cari dong. Tapi bahagia yang kamu cari ya nggak apa? Nanti dulu. Lah kalau dia belum merumuskan kebahagiaan yang dia cari, dia belum tahu target bahagia itu kayak apa, maka dia tidak tahu bagaimana cara memperolehnya. Kalau dia tidak tahu cara memperolehnya, ya seringkali dia melangkah dengan cara yang ngawur. Akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan, tapi justru kesengsaraan. Nah, kita itu waktu masih kecil, kita belum mengetahui orang lain, kita hanya mengetahui diri kita sendiri. Oleh karena itu, setiap anak kecil pasti egois. Nah, terus pelan-pelan kita mempelajari tentang orang lain. Oh, ternyata aku butuh makan, orang lain juga butuh makan. Aku memerlukan keadaan atau udara yang segar, orang lain juga membutuhkan udara yang segar. Nah, oleh karena itu kita jangan mengganggu orang lain. Orang lain butuh udara segar. Kemudian jangan kita lalu memproduksi asap rokok yang membuat udara tidak segar. Nah, itu mesti harus ada tenggang rasa semacam itu. Kemudian yang kedua, kita mesti memahami kekurangan dan kelebihan setiap orang. Setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kelemahan. Sama dengan kita. Cuma kita seringkali merasa bahwa kita ini mempunyai kelebihan, orang lain tidak. Padahal
kelebihan setiap orang itu tidak banyak. Kelebihan setiap orang itu hanya sedikit. Kekurangannya lebih banyak. Nah, kalau kita itu kelebihan kita hanya sedikit, kekurangannya lebih banyak, orang lain juga begitu. Orang lain itu mempunyai kelebihan sedikit, tapi kekurangannya banyak. Ada orang yang pandai berdagang, tapi dia tidak pandai mengaji. Ada orang ahli fisika, tetapi dia tidak paham tentang hukum. Nah, ahli fisika, dia tidak paham tentang hukum. Dia tidak paham tentang bagaimana menjalankan bisnis dan sebagainya. Jadi kekurangannya itu lebih banyak. Nah, oleh karena itu kita mesti bisa menyikapi setiap orang. Kita tengarai dia punya kelebihan apa, punya kekurangan apa. Sehingga kalau misalnya kita itu pada posisi yang memanage, mengelola atau memimpin orang banyak, kita bisa mengidentifikasi, oh dia punya kelebihan itu, kita kasih tugas yang sesuai dengan kelebihan dia, begitu. Ya. Jadi kita mesti memahami kekurangan dan kelebihan setiap orang, terutama mereka yang ada di bawah tanggung jawab kita. Nah, sebelum kita pelajari orang lain, kita pelajari dulu apa yang ada di dalam rumah kita. Apa itu? Siapa itu? Ya suami atau istri dan anak-anak dan mungkin juga pembantu. Sambil merencanakan program-program apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki perilaku mereka. Anak kita kan mulai dari bayi ada di tangan kita. Bagaimana kita bisa membina anak-anak itu menjadi manusia yang beradab, yang berakhlak, misalnya begitu. Kita mempunyai pembantu. Yang namanya pembantu kan biasanya yang dia lebih suka mengerjakan sesuatu hanya berdasarkan perintah. Nah, karena itu kita mesti memahami bahwa pembantu itu memang belajarnya tidak banyak. Maka jangan menganggap pembantu itu sama dengan nyonya rumah. Nyonya rumahnya sarjana atau mungkin bahkan doktor. Mengharapkan pembantunya mempunyai pola pikir yang sama dengan dia, ya, tidak mungkin. Nah, itu mesti memahami sehingga cara berbicaranya itu pas gitu. Ya. Kita mesti berhati-hati di dalam menyikapi mereka karena mereka berpotensi untuk berbuat baik kepada kita jika kita membina mereka dengan baik. Tapi sebaliknya, mereka bisa berbuat buruk terhadap kita jika kita tidak mempedulikan pembinaan mereka. Misalnya, anak kita tidak mempedulikan pembinaannya, kita tidak memberikan perhatian yang cukup, kita tidak memberikan pengarahan bagaimana hidup yang baik. Terus anak itu menjadi merasa kurang kasih sayang, dia mencari kasih sayang dari luar, lalu dia banyak bergaul dengan orang lain, nah dia terpengaruh teman-temannya yang pada ngobat misalnya. Nah kalau ada orang anaknya ngobat, udah itu bencana dan itu menyebabkan kesengsaraan yang panjang sekali. Nah oleh karena itu, kalau kita memperlakukan keluarga kita dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan imbalan atau return yang baik. Tapi kalau kita tidak melakukan yang baik, ya nanti kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Ya, Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, di antara pasanganmu, suami atau istri, di antara anak-anakmu itu ada yang berpotensi menjadi musuhmu, berpotensi menjadi musuhmu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Kalau berhati-hati itu artinya mengelola, mendidik mereka dengan cara yang hati-hati. Kalau kita sedang tidak berkenan, tidak asal marah. Marah itu mesti ada ketentuan-ketentuannya. Karena kalau kita marah dengan ketentuan yang jelas, maka anak akan paham, oh bapak marah ketika aku melakukan penyimpangan. Nah, dan begitu kalau kok bapaknya melihat dia melakukan sesuatu kok tidak dimarahi, oh berarti masih bisa ditolerir, semacam itu. Nah, tapi kan hasilnya itu kan tidak selalu bisa optimal, ya tidak bisa sempurna. Oleh karena itu
kita mesti berlapang dada. Lapang dada itu hasilnya adalah memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian mau memaafkan, mau berlapang dada, dan mau mengampuninya, maka Allah adalah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, nanti Allah akan memaafkan kita. Kalau kita menyayangi orang lain, maka Allah akan menyayangi kita. Jangan sampai kita mengharapkan kasih sayang Allah, tetapi kita tidak sayang kepada orang lain. Ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan kasih sayang Allah kalau kita tidak menyayangi orang lain? Bagaimana kita bisa mengharapkan ampunan dari Allah kalau kita tidak bersedia mengampuni orang lain? Nah, kemudian cara yang ketiga, memaafkan sambil memahami bahwa banyak orang melakukan kesalahan itu karena ketidaktahuan. Di sini kan kalau yang nomor 2 tadi kan secara umum memaafkan mereka. Di sini secara khusus, kenapa memaafkan? Karena banyak orang yang tidak tahu, ya, banyak orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui cara yang tepat atau tidak tahu di mana mereka berada di lingkungan yang seperti apa, sehingga perilakunya bisa menyimpang, bisa tidak pas. Nah, kita kalau melihat semacam itu bisa mudah marah. Ya. Bahkan bisa juga misalnya karyawan kita melakukan suatu pekerjaan yang kita tugasi pada dia melakukannya salah. Jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru marah. Kita cek apa kesalahan dia, sebabnya apa. Terus seringkali, karena dia belum tahu bagaimana cara menyelesaikan itu. Kalau belum tahu, kita cek pada diri kita. Aku pernah mengajari dia enggak? Jangan sampai aku belum pernah mengajari dia bagaimana cara melakukan itu, tapi saya marah-marah. Kita ajari dulu dong. Kita ajari dulu, setelah kita ajari, terus kemudian kita latih, kita amati. Oke, seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita belum pernah memberi pelatihan, tetapi kita buru-buru marah-marah, itu kita tidak memahami tentang saya mau mengatakan kebodohan. Kebodohan itu yang saya maksud itu kebodohan bahasa Arab. Ya. Kebodohan bahasa Arab itu artinya ketidaktahuan, ya. Bukan ketumpulan pikiran, bukan. Ya. Jadi kita sadari bahwa tidak semua orang itu mengetahui dengan pas apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu kita mesti memahami itu agar kita bisa memaafkan. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang karena ketidaktahuan itu bisa juga masalah yang berhubungan dengan keimanan atau pekerjaan sehari-hari. Ya, masalah keimanan misalnya kita lihat anak kita atau cucu kita sholatnya kurang pas. Nah, terus kita jangan buru-buru marah. Kita cek pada diri kita sendiri. Aku pernah nggak ngajari dia cara sholat yang benar? Dia begitu karena aku belum mengajari. Oke deh, aku ajari. Begitu pula pekerjaan sehari-hari. Ya. Allah mengajarkan kita supaya memaklumi ketidaktahuan orang lain. Ya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, berpaling dari orang-orang yang bodoh itu kalau misalnya orang yang tidak tahu itu sehingga dia melakukan kesalahan, bukan di bawah tanggung jawab kita memberitahu. Tapi kalau kita beritahu dia masih tetap seperti itu, ya sudah, kita cuci tangan saja bahwa itu bukan tanggung jawabku lagi, tapi aku sudah memberitahukan kepada dia. Nah, tapi kita mesti sambil memaafkan. Rasulullah sendiri pernah memberikan contoh perlakuan yang baik terhadap orang yang menurut perhitungan orang umum itu dia tidak tahu. Nah, ini contohnya adalah
Pernah ada seorang orang tua, seorang bapak-bapak datang kepada Rasulullah SAW menyerahkan anaknya supaya menjadi pembantu. Zaman dulu itu kalau ada orang yang dianggap mulia itu lalu ada orang yang menyodorkan dirinya sendiri, aku ingin membantu. Ada juga yang menyerahkan anaknya. Ini anakku biar membantu kamu mengurusi sehari-hari begitu. Nah, ini anak yang diserahkan itu umur 10 tahun. Umur 10 tahun diserahkan kepada Rasulullah supaya membantu. Zaman itu namanya ghulam. Ya. Ghulam itu anak kecil yang dipersembahkan atau yang mempersembahkan dirinya untuk memberi pelayanan. Nah, ini namanya Anas bin Malik. Sambil orang tuanya bilang, Rasulullah minta tolong didoakan supaya anak ini banyak rezekinya. Dan ketika dewasa, betul, dia menjadi orang yang kaya. Anas bin Malik bercerita, khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Kalau dia diserahkan umur 10 berarti sampai dengan umur 20. Fama qala li uffin qattu. Sama sekali dia tidak pernah ngomong, kok kamu melakukan itu? Enggak pernah. Wa ma qala li syai'in sa'altuhu sana'tuhu lima sana'tah. Ketika aku melakukan sesuatu, dia tidak pernah mempertanyakan, kenapa kamu lakukan itu? Wala li syai'in taraktuhu lima taraktuh. Terhadap sesuatu yang aku tidak lakukan, Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan kenapa kamu tidak lakukan itu. Ya karena Rasulullah paham bahwa ini namanya anak kecil, dia belum tahu apa-apa, tetapi Rasulullah memberikan contoh-contoh. Ya. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Anas ini, suatu saat dia disuruh oleh Rasulullah untuk pergi ke suatu tempat. Tidak jelas itu urusannya apa, tapi kemudian dia di perjalanan itu melihat teman-temannya sebaya pada main. Dia berhenti, nimbrung permainan itu. Kebetulan Rasulullah kemudian keluar lewat di situ, melihat Anas lagi main-main. Rasulullah tidak marah. Kalau kita kan, kamu berhenti di sini, cepat cerah, kan kita biasanya begitu. Rasulullah tidak marah. Ya, tentu itu dengan bijaksana. Kalau yang kita suruh itu anak kecil, kita jangan menyuruh sesuatu yang urgent, ya, yang mendesak itu pada anak kecil, ya jangan. Kita perintah yang ringan-ringan saja, yang tidak harus segera dibutuhkan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, kita di samping kita memaafkan orang lain, kita mohon Allah mengampuni kita. Jadi ketika kita melakukan suatu apapun, ada kemungkinan kita melakukan kesalahan. Terus kita mohon ampunan dari Allah. Kesalahan kita itu kan bisa kita lakukan sendiri, kita berbuat sesuatu lalu salah. Bisa kita mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain. Ternyata orang lain itu tidak perform, tidak melaksanakan dengan baik. Nah, itu bisa jadi karena saya salah tunjuk. Orang itu tidak punya kemampuan, kenapa saya kasih tugas untuk itu, misalnya begitu. Nah, itu kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Nah, ini memaafkan, mohon ampun kepada Allah dengan cara mengampuni orang lain. Meskipun orang lain itu menyakiti kita. Ya. Ini dikasih contoh yang agak ekstrim kan. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Orang-orang mukmin itu kalau disakiti oleh orang lain boleh membalas. Ya, boleh membalas. Karena apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Suatu perilaku yang buruk itu boleh dibalas tapi setimpal. Nah, ini yang sulit. Kalau misalnya disakiti oleh orang lain dengan luka 1 senti kedalaman 0,3 mili misalnya. Nah, kalau kita mau membalas,
harus sama persis dengan itu. Itu kan sulit. Tapi seandainya mau membalas boleh. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau berdamai, maka Allah menawarkan pahala bagi dia. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka kepada orang zalim. Orang yang melukai tadi zalim, kalau kita membalas, ada kemungkinan kita zalim karena balasan kita mungkin melebihi porsinya. Jadi sudahlah, maafkan saja. Saya pernah ditanya oleh seorang yang waktu itu belum masuk Islam. Dia mantan pendeta di Amerika. Dia karena sekolahnya dulu sekolah pendeta. Kalau seminari itu kan sekolah untuk menjadi pendeta. Di situ dia sendiri cerita di kuliahnya itu, di kampusnya itu dia belajar tentang agama Islam. Jadi mempelajari Islamologi, ilmu tentang Islam. Bukan belajar Islam untuk berislam, tetapi apa sih Islam itu? Dia bilang bahwa dia mengambil pelajaran Islam itu 2 kali lebih banyak. Jadi kalau misalnya yang diwajibkan itu 2 jam pelajaran, dia ngambil 4. Gitu. Terus karena dia belajar itu dengan serius dan orangnya cerdas, dia hafal. Dia bertanya, kenapa Islam itu atau Quran itu mengajarkan kekerasan? Yang mana? Dia tunjuk ayat ini. Kalau kamu disakiti, balas. Tidak dosa kamu. Kok beda dengan Yesus? Yesus kalau kamu dipukul pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Saya anjurkan kamu coba kalau baca Al-Quran itu, bacanya jangan 1 ayat saja, baca ayat-ayat sebelumnya dan juga setelahnya. Kamu perhatikan, sebelum ayat ini itu ada ayat Allah itu menganjurkan kita memaafkan justru ketika kita sedang marah. Orang marah memaafkan itu kan sulit. Jadi Allah menganjurkan kita memaafkan pada waktu kita marah. Terus sampai ke ayat ini, kalau kamu tidak bisa menahan marahmu, kamu ingin membalas, silakan. Tapi membalasnya harus setimpal, tidak boleh melebihi. Kalau melebihi kamu zalim. Tapi kalau kamu memaafkan, Allah akan memberi kamu pahala yang besar. Jadi tetap aja dibungkus dengan tawaran pahala dengan cara memaafkan. Nah, terus coba perhatikan lagi di ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu ada walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang mau sabar dan memaafkan, itu adalah perilaku yang paling bagus. Jadi itu bukan lalu Allah menganjurkan kita tuh balas. Kalau kamu tidak tahan, kamu kepengen balas, silakan, tapi harus setimpal. Nah, terus saya senang komentar dia. Oh, God is wise. God is wise. Tuhan itu bijaksana, mengetahui emosi kita. Nah, tapi tetap dianjurkan kita memaafkan. Dan alhamdulillah orang itu dalam waktu 3,5 bulan langsung masuk Islam. Mudah-mudahan Islamnya baik sampai sekarang. Dia orang Amerika yang kebetulan berbisnis di Indonesia, yang dia berinvestasi dan dia melakukan sendiri bisnisnya itu. Yang kelima, kita mengharapkan keadaan yang lebih baik. Jadi misalnya ada kejadian yang buruk, terus kita tidak buru marah-marah, kita lihat prospeknya bagaimana. Memang orang itu melakukan kesalahan sekarang, tapi prospeknya bagaimana? Nah, ini biasanya dimiliki oleh para pendidik, ya. Dimiliki oleh orang yang mempunyai jiwa mendidik, baik itu orang tua sendiri ataupun guru. Ya. Anak-anak nakal, itu nakalnya anak itu tidak membuat dia marah, tapi membuat dia tertantang. Dia mendapatkan ini challenge. Bagaimana aku bisa menundukkan anak ini supaya tidak lagi nakal. Oleh karena itu, orang yang berjiwa pendidik itu kalau ada anak nakal tidak buru-buru menyalahkan anak itu,
Ya, dianjurkan kalau ada murid yang nakal, cari dulu apakah lingkungan itu menyebabkan dia marah. Misalnya ruangan kelasnya itu panas sehingga dia tidak betah di dalam kelas, lalu terus dia suka membuat gaduh, nah, misalnya begitu. Kalau lingkungannya sudah baik, kita cari cara pergaulannya, terus dicari lagi orang tuanya bagaimana, lalu terus baru apakah aku mohon maaf, pertama-tama yang dicari itu adalah bukan anak itu sendiri, tapi diri si pendidik. Salahku apa? Apakah aku menyampaikan pelajaran ini dengan tidak jelas sehingga dia itu bosan, atau cara saya bertindak itu membuat mereka tidak suka? Kalau saya sudah meneliti itu ternyata tidak ada, baru lingkungan kemudian kita cari keluarganya. Nah, saya dulu suka membaca buku laporan yang semacam itu dari para guru. Seringkali ujung-ujungnya adalah karena kurang perhatian dari orang tua. Jadi banyak sekali terjadi kenakalan anak itu karena kurang mendapatkan perhatian yang penuh kasih sayang dari orang tuanya. Nah, ini kalau ada anak nakal, kita punya harapan. Aku ingin membuat dia menjadi lebih baik. Nah, karena ingin dia lebih baik, maka kalau itu sebagai guru, dia mau meneliti semacam itu sehingga nanti anak itu tertolong. Nah, kalau sebagai orang tua, kenapa sih anak ini disuruh sholat kok tidak mau? Oh, karena dia belum kenal siapa Allah itu. Oke, aku perkenalkan Allah. Siapa Allah itu? Apa yang dilakukan oleh Allah? Bagaimana ketergantungan anak itu kepada Allah dan sebagainya. Terus dengan pemahaman itu kita harapkan anak itu menjadi merasa memang aku harus mengabdi kepada Allah. Jadi punya harapan bahwa suatu saat akan menjadi lebih baik asal kita mau berusaha. Nah, ini contoh yang ekstrim Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah itu ingin berdakwah ke kota yang tidak jauh dari Mekah, yaitu kota Taif. Taif itu penduduknya waktu itu mirip-mirip dengan penduduk Mekah yang kafir dan menentang ajaran yang berbeda dengan agama mereka, dengan kepercayaan mereka. Karena mereka itu menyembah banyak Tuhan, lalu Nabi Muhammad bermaksud mau mendakwahi orang-orang Taif. Nah, rupanya rencana Nabi ke Taif itu bocor, ketahuan oleh orang-orang kafir yang jahat. Nah, orang-orang kafir yang jahat di Mekah itu lalu pergi ke Taif memberitahu bahwa besok akan ada orang gila dari Mekah yang datang. Itu supaya dia tidak ngaco, jangan boleh masuk sini. Lemparin aja. Suruh anak-anak melempari orang itu. Ciri khasnya orangnya begini-begini. Nah, benar, ditunggu di luar, di perbatasan begitu oleh anak-anak. Lalu Rasulullah sampai di situ, mereka melempari batu sampai berdarah. Nah, ketika berdarah semacam itu, malaikat Jibril menghampirinya. Rasulullah, aku disertai oleh malaikat penjaga gunung. Ini ada beberapa malaikat penjaga gunung. Apakah engkau membutuhkan bantuan? Penjaga gunung lalu mengatakan, kami siap melakukan apapun yang engkau kehendaki. Kalau engkau menghendaki aku merobohkan gunung ini kepada mereka, aku lakukan itu. Merobohkan gunung itu kan bisa juga dengan terjadinya tanah longsor. Dengan tanah longsor kan berarti roboh kepada orang. Bisa juga dengan meletus kemudian muntahannya gunung itu menimpa mereka. Nabi Muhammad jawabannya apa? Jangan. Barangkali nanti umatnya anak-anak mereka nanti yang mau beriman.
Terus Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir li liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, masyarakatku, karena mereka tidak mengetahui. Jadi Rasulullah memaklumi ketidaktahuan mereka. Karena mereka tidak tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, bahwa Allah itu mengutus utusan dan sebagainya. Mereka nggak tahu. Dan mereka kena pengaruh yang buruk dengan diinformasi bahwa dia itu orang gila. Nah, karena mereka tidak tahu. Lalu Rasulullah bukan malah marah, tapi malah mohon ampun kepada Allah. Ini kan berarti satu langkah lebih maju. Bukan hanya memaafkan mereka, tapi plus sekaligus mohon supaya Allah memaafkan mereka. Dan akhirnya mereka pun juga masuk Islam setelah tahun ke-8 Hijrah. Ya memang lama ya. Setelah Makkah tunduk, baru mereka masuk Islam. Yang keenam, yang bisa kita lakukan untuk bisa lapang dada, kita mesti mempunyai sikap menerima. Menerima di sini artinya content, ya. Menerima dengan rela hati, sambil bersyukur atas kejadian apapun, apakah kejadian itu kejadian alam atau kejadian yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar. Dengan meyakini bahwa apapun yang terjadi itu adalah keputusan Allah. Kalau itu keputusan Allah, pasti Allah mempunyai maksud baik. Ya seperti misalnya dulu kita mengalami krisis moneter, krisis ekonomi tahun 1997-98, ya memang itu buruk. Tapi kejadian itu digunakan oleh Allah untuk memberitahu kita bahwa kalau kamu mengelola ekonomi negara seperti itu, hancur itu. Terus kasih Allah memberi pelajaran, dibikin krisis moneter, kemudian krisis ekonomi, kemudian menjadi kerusuhan. Nah itu supaya menjadi pelajaran. Pelajaran yang bisa diambil antara lain oleh para pengusaha, ternyata saat itu semua bank kolaps, semua bank rugi, hanya ada satu yang tidak rugi, yaitu bank muamalat. Oh, kenapa tidak rugi? Karena menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Oh, berarti syariat Islam itu tangguh. Lalu terus ramai-ramai pada mendirikan bank syariah. BUMN bikin unit syariah. Bahkan bank lain yang dimiliki oleh non-muslim juga bikin bank syariah. Nah ini memang itu ada kejadian buruk, tetapi kejadian buruk itu adalah teguran dari Allah supaya kita mengetahui ini loh yang baik. Jadi kadang-kadang kejadian itu tidak menyenangkan, tapi yakinilah bahwa kejadian itu didesain oleh Allah untuk kita mendapatkan pelajaran. Ini contoh yang ekstrim juga, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dipenjara tanpa salah. Dia tidak berbuat kesalahan apapun, tapi dimasukkan penjara. Nah ini zaman sekarang juga banyak terjadi. Ya. Orang yang tidak bersalah masuk penjara, yang berbuat salah malah bebas. Nah, itu sekarang juga banyak terjadi. Saat itu Nabi Yusuf, cuma kasusnya aja yang berbeda. Kalau sekarang kan seringkali kasus korupsi, yang berkorupsi, yang melakukan korupsi atau otaknya itu malah tidak tersentuh, tapi orang-orang yang disuruh melakukan karena tidak tahu dan atau bagaimana, kemudian justru orang itu yang masuk penjara. Tapi otaknya dan yang mendapatkan keuntungan besar itu malah tidak disentuh hukum. Nah, zaman Nabi Yusuf itu karena ada wanita, istri pejabat yang merasa tidak ditaati oleh Nabi Yusuf, mengajak selingkuh, lalu terus Nabi Yusuf, daripada aku nuruti itu lebih baik aku masuk penjara saja. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tuhan, aku lebih suka di penjara daripada aku menuruti keinginan mereka. Nah, ini kalau zaman sekarang ya, lebih baik aku masuk penjara daripada aku disuruh korupsi. Karena korupsi itu
bertentangan dengan ajaran Allah. Tapi apakah ada orang semacam itu? Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari usaha mereka, tentu aku akan terjerumus menuruti keinginan mereka. Wa aku minal jahilin, dan aku akan menjadi orang yang bodoh. Jadi sampai kejadian yang buruk pun itu kita bisa menerima karena apa? Itu pelajaran. Itu pelajaran. Dan yang kita ketahui, Nabi Yusuf di penjara kan tidak sedih sama sekali. Bahkan menurut Al-Quran, Allah memberi dia ilmu menafsirkan mimpi justru pada waktu dia di penjara. Bagaimana cara Allah mengajari? Allah itu gampang. Mendatangkan malaikat mendidik dia juga bisa. Langsung memasukkan ilmu itu ke dalam pikirannya juga bisa. Itu. Dan ternyata kejadian-kejadian yang buruk yang dialami oleh Nabi Yusuf itu adalah mata rantai kejadian yang sudah didesain oleh Allah untuk mendatangkan seorang nabi di suatu negeri yang sudah maju saat itu, yaitu kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir itu suatu kerajaan yang sudah maju tapi tidak ada nabinya. Nah, Allah mengutus seorang nabi yang layak menjadi utusan. Karena di Mesir tidak ada orang yang berpotensi itu, Allah mendatangkan orang dari luar Mesir. Untuk mendatangkan itu, liku-likunya anak ini, orang-orang ini ketika anak-anak dibuang dulu oleh kakaknya. Kemudian dibawa oleh musafir ke Mesir dan seterusnya. Jadi ternyata akhirnya adalah baik. Ya. Nah, berkenaan dengan Nabi Muhammad, rasa syukur atas takluknya pasukan Mekah itu juga mendorong beliau untuk memberi ampunan secara massal. Jadi ketika Rasulullah itu datang ke Mekah untuk menyerbu, siap menaklukkan Mekah, tapi ternyata Rasulullah masuk ke situ tanpa ada perlawanan. Orang Mekah itu kan begitu jahatnya kepada Nabi dan para sahabat. Begitu jahatnya sampai mereka itu pindah meninggalkan harta dan rumah mereka di Mekah. Pindah ke Madinah. Kemudian ketika menyerbu kembali ke situ, apakah ada dendam dari Rasulullah? Nggak ada. Beliau meniru Nabi Yusuf. Saya mengatakan meniru karena periodenya kan Nabi Yusuf dulu. Rasulullah mengumpulkan orang-orang maka setelah menghancurkan patung-patung di sekitar Ka'bah, lalu Rasulullah berpidato. Ketika berpidato, setelah Rasulullah memulai dengan pidatonya dengan memuji Allah dan sebagainya, Allah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sekutu, dan Allah itu akan selalu memenuhi janjinya dan selalu menolong hambanya, dan akan mengalahkan musuh dengan sendirinya. Mengalahkan musuh dengan sendirinya itu pada waktu perang Khandaq. Terus Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum, apa yang kamu perkirakan akan aku lakukan? Coba kira-kira apa yang aku lakukan terhadap kalian? Tentu dengan latar belakang dulu mereka jahat. Mereka mengatakan, khaira akhun karim wa ibnu akhin karim. Pasti kamu akan mengatakan yang baik. Karena kamu adalah saudara kami yang mulia. Dan engkau adalah anak saudara kami yang mulia. Ya, melihat perangainya aja udah nggak mungkin dia melakukan kekerasan. Terus Rasulullah melanjutkan, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati. Aku akan mengatakan kepada kalian seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kata-kata itu adalah la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada dendam kepada kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Coba. Ya, dendam tidak ada, bahkan memaafkan, malah lagi
mohon Allah mengampuni mereka. Wa huwa arhamur rahimin. Allah itu Maha Pengasih, lebih penyayang daripada siapapun. Idhabu fa antum at-tulaqa. Silahkan kalian berbuat apa saja yang tidak melanggar, kalian bebas. Kalian bebas. Nah, ini sikap yang semacam ini sangat diharapkan, ya. Kalau kita bisa begini, insya Allah negara kita aman, dunia ini aman, dan kita ini akan hidup bahagia di dunia dan bahkan sampai di akhirat. Nah, apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa agar bahagia kita perlu membangun rasa lapang dada terhadap perilaku orang lain yang berbeda-beda. Kita membangun lapang dada dengan menghadapi masalah dengan kesabaran, berhati-hati menyikapi orang terdekat, memaklumi kekurangan orang, mengharapkan pahala dari Allah, dan mengharapkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang, serta menerima sambil bersyukur atas segala keputusan Allah. Semoga Allah memberi kita kemudahan dalam membangun rasa lapang dada terhadap orang lain. Amin.